Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Jadi hari ini seperti biasa ya, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika seperti hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya kalian belajar mengenai operasi vektor bersama Bu Indah, untuk pertemuan selanjutnya ini akan belajar mengenai kinematika gerak lurus bersama saya. Tadi malam saya sudah kenalan ya. Untuk kinematika gerak lurus sendiri, terdapat beberapa subbab. Yang ada gerak, itu ada konsep jarak dan perpindahan, kecepatan dan percepatan. Untuk jenis gerak lurus sendiri ada GLB dan GLBB. GLBB sendiri dibagi menjadi dua, gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Nah, untuk hari ini kita hanya akan belajar mengenai konsep gerak, jarak dan perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gerak lurus beraturan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, dari beberapa peristiwa ini, kira-kira mana yang termasuk dengan gerak lurus? Pasti benar ya teman-teman jawabannya. Dari kelima gambar ini semuanya merupakan contoh dari gerak lurus kecuali yang memutar sekrup dan juga gerak kelapa jatuh dari pohonnya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu mengenai gerak. Gerak sendiri merupakan suatu perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak dapat berupa maju, mundur, naik, dan turun, atau juga bisa secara berulang. Jadi maju, mundur, atau naik, turun seperti itu. Nah, benda sendiri itu dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Nah, ini ada sebuah fenomena untuk lebih memahami bagaimana sih sebenarnya benda itu dikatakan bergerak. Jadi ini ada sebuah bus berjalan meninggalkan terminal. Bus tersebut dikatakan bergerak karena kedudukannya terhadap terminal selalu berubah. Dalam hal ini bus menjauhi terminal. Penumpang bus juga dikatakan bergerak karena kedudukannya terhadap terminal juga berubah. Namun penumpang bus tidak bergerak terhadap penumpang bus yang berada di sebelahnya, karena kedua penumpang bus tidak mengalami perubahan kedudukan. Nah, di awal tadi sudah disebutkan ya, kalau salah satu syarat suatu benda itu dikatakan bergerak apabila benda tersebut berubah kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Untuk selanjutnya yaitu mengenai konsep jarak dan perpindahan. Untuk jarak sendiri itu ada panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan termasuk besaran skalar. Jadi kalau jarak itu tidak memiliki arah, jadi hanya dinyatakan dalam angka. Seperti contoh gambar di sini itu jarak AB sebesar 5 meter. Nah, sedangkan untuk perpindahan itu merupakan perubahan posisi awal dan posisi akhir dan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh oleh benda. Kalau jarak tadi tidak memperhatikan arah, kalau perpindahan ini berbeda ya. Jadi kalau perpindahan itu kita memperhatikan arah gitu, karena merupakan besaran vektor. Seperti perpindahan antara A dan B itu dapat kita cari dengan cara mengurangi posisi akhir dengan posisi awal. Nah, ini untuk contoh soalnya bisa dipelajari sendiri. Jadi besar perpindahan ini kan posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi 50 dikurangi 100 itu sama dengan min 50. Angka negatif di situ menunjukkan arah suatu garis. Jadi kalau negatif itu ke timur. Terus untuk contoh yang kedua masih sama, mencari jarak cukup dijumlahkan antara garis 1 dengan garis 2, tetapi berbeda dengan perpindahan. Untuk perpindahannya kita mencari Pitagoras gitu ya, panjang sisi bidang miring. Panjang sisi bidang miring dengan rumus Pitagoras dihasilkan perpindahan 5 meter. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu kecepatan seseorang atau suatu benda dalam menempuh jarak X pada waktu tertentu. Persamaannya sendiri, kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu. Nah, untuk kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan sesaat, hanya saja dalam kecepatan rata-rata itu selang waktunya bukan pada waktu tertentu, tapi memiliki selang waktu. Jadi perubahan waktu akhir dan waktu awal.
Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tadi di awal tuh hanya perpindahan per waktu, kalau di kecepatan rata itu dibagi oleh selang waktu atau T2 dikurangi T1. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini bisa dipelajari ya, teman-teman. Nah, untuk percepatan itu ada juga percepatan saat dan juga percepatan rata-rata. Untuk percepatan saat itu identik dengan kecepatan sesaat yang merupakan perubahan kedudukan dalam selang waktu yang sangat kecil. Percepatan itu disimbolkan dengan A dengan rumus V per T. Nah, kalau untuk percepatan rata-rata sama dengan percepatan sesaat, hanya saja kita menggunakan rata-rata kecepatan dibagi dengan selang waktu tertentu atau V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Ini untuk contoh soalnya bisa dipelajari. Nah, kita masuk ke GLB. Nah, untuk GLB atau gerak lurus beraturan sendiri merupakan suatu gerak benda dengan kecepatan tetap atau gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan yang tetap. Jadi ini terlihat ya, kecepatannya itu tetap dalam waktu tertentu. Jarak itu kadang bisa dimuat dengan S atau kadang X juga bisa atau kadang D juga bisa. Jadi tergantung di buku seperti apa ya. Terus nih beberapa ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Yang pertama memiliki lintasan berupa garis lurus. Yang kedua terjadi pada benda dengan kecepatan tetap atau V-nya itu adalah konstan, tidak memiliki suatu percepatan atau A-nya sama dengan 0. Panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik kecepatan jarak dan waktu. Jadi kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Ini untuk grafik GLB ya. Jadi grafik jarak dengan waktu itu berbanding lurus. Kecepatannya konstan, jadi tidak mengalami perubahan kecepatan dan percepatannya tepat di skala 0 atau A-nya sama dengan 0. Nah, untuk persamaannya sendiri, GLB itu mencari jarak itu kecepatan dikali waktu, atau mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu, mencari waktu itu jarak dibagi kecepatan. Seperti ini ya, sama seperti yang di awal tadi. Nah, untuk penerapannya, ini ada beberapa penerapan GLB dan kehidupan sehari-hari yang bisa teman-teman lihat dalam keseharian teman-teman, bisa dibaca sendiri. Dan untuk contoh soalnya, ada satu contoh soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.